Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini akan kita lanjutkan untuk pertemuan keempat. Pembahasan di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai static routing protocol. Jadi static routing protocol ini nanti bekerjanya di OSI layer itu di layer network. Jadi kalau di TCP/IP pun sama ya untuk bekerjanya. Jadi ketika kita bicara mengenai static routing ini dan bagaimana digunakan nantinya si static routing ini, kemudian manfaat ataupun bagaimana ketika kita mengelola suatu network infrastruktur yang nantinya si static routing ini akan kita gunakan. Jadi secara definisi untuk static routing ini, bagaimana nanti kita merutekan, jadi ketika kita bicara merutekan itu, kita menyampaikan dari sebuah titik ke titik yang lain, kemudian ke titik yang lainnya lagi, kemudian ke titik yang lainnya lagi, agar dari sumber ketika berkirim ke tujuan itu bisa tersampaikan. Jadi sampai saat ini pun banyak perutian, misalnya dari ketika sederhananya ketika kita berbicara lewat telepon gitu, ataupun berbicara lewat telepon baik GSM ataupun lewat WhatsApp gitu. Nah, suara kita itu ada yang merutekan atau seperti saya bicara ini sampai kepada pendengar atau ke mahasiswa ataupun yang menonton nantinya. Nah, ini pun suara saya ada yang merutekan gitu. Nah, siapa yang merutekan itu? Nanti tugasnya si routing protokol. Jadi di routing protokol ini nanti ada dua bagian. Yang pertama itu static routing protokol, kemudian dynamic routing protokol. Nah, untuk pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai si static routing protokol. Jadi dari definisi tadi ya, sederhananya seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi ketika kita bertelepon gitu, menggunakan GSM, menggunakan misalnya providernya Telkomsel, dari satu titik ke titik lain, dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Nah, suara kita itu ada yang merutekan. Nah, yang merutekan itu adalah si routing protokol dengan perangkat yang digunakan nanti adalah sebuah router. Jadi nanti ketika berbicara routing protokol ini, bekerjanya di OSI layer itu di layer 3, di layer network. Kemudian untuk perangkat kerasnya, hardware-nya yang bisa melakukan perutian ini secara kompleks ya, maksud saya itu adalah perangkat router. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan static routing gitu? Walaupun sekarang sudah di apa banyak teknologi kekinian ya yang menggunakan berbagai macam teknologi software defined gitu ya. Software defined itu jadi kita tidak harus banyak melakukan konfigurasi lagi, kemudian ada untuk programming gitu. Bagaimana kita bisa mengakses ataupun mengirimkan satu script sintaks konfigurasi untuk ke banyak perangkat ya. Tapi static routing ini pun masih digunakan sampai saat ini untuk komunikasi apapun gitu di ICT ataupun di telekomunikasi. Nah, tapi bicara mengenai static routing ini ada pengertian seperti ini. Jadi rekomendasinya itu si static routing ini berguna untuk jaringan yang lebih kecil dengan hanya satu jalur ke jaringan luar. Nah, ini nanti tidak ini ya, ini secara definisinya, tapi nanti secara penerapannya tidak hanya ke satu jalur atau ke jaringan luar, tapi bisa ke jaringan kompleks pun bisa kita gunakan si static routing protokol ini. Tapi ada beberapa kekurangan ketika memang di jaringan kompleks itu kita terapkan. Nah, dari segi keamanan, di segi keamanan ini lebih bagus si static routing ya di security-nya. Kemudian, nah di sini ada pernyataan. Jadi router statik atau static routing ini dengan dynamic routing ini tidak saling terpisah.
Jadi nanti ada keterkaitan mereka. Jadi ketika ada misalnya yang sering digunakan itu misalnya untuk jalur failover gitu ya. Jadi ketika jalur failover ini digunakan, kita bisa kombinasikan misalnya antara si dynamic routing ini dengan static routing ini gitu ya. Jadi ketika misalnya jalur ini misalnya file atau down gitu ya, nah ini bisa auto backup ketika kita gunakan kedua protokol ini saling bekerja di satu router gitu misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada pernyataan lagi, sebagian besar jaringan menggunakan kombinasi protokol routing dynamic dan route static atau static routing ya, static route. Nah, di sini benar gitu. Jadi ada kombinasi. Jadi di jaringan kompleks itu sampai saat ini pun di banyak perusahaan atau di service provider masih menggunakan si static routing ini. Ada beberapa alasan memang ketika digunakan karena sesuai juga nanti untuk peruntukannya dengan topologi yang akan kita bangun. Nah, kemudian di sini untuk static routing itu ada yang disebut administrative distance-nya. Jadi di sini administrative distance itu artinya bagaimana router itu nanti mencari jalur terbaiknya ke tujuan gitu. Misalnya di sini ada perangkat router, ada router gitu ya. Ada router di sini, kemudian di sini workstation-nya gitu ya. Nah, misalnya dari A ke B ini akan mengirimkan paket atau lalu lintasnya gitu ya. Nah, router ini tugasnya nanti menyampaikan dari host di sini ke tujuannya, dari jalur ini ke sini, atau dari sini atau ke sini, menuju ke sini. Itu yang ditentukannya nanti jalur terbaiknya gitu. Atau dari sini gitu ya. Ini lewat A, ini lewat B, ini lewat C gitu. Nanti tugas si table routing itu mencari jalur terbaiknya. Nah, nanti ada jarak administrasinya. Jarak administrasi itu berdasarkan algoritma si routing protokol. Jadi nanti di routing protokol itu ada static route ya tadi ya. Kemudian dynamic ini pun ada terbagi dua. Nanti setelah pembahasan static routing kita akan membahas ini. Di sini ada IGP atau IGP, interior gateway protocol, dan ini eksterior. Nah, ini pun pembagiannya ada banyak gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada dibandingkan langsung antara dynamic routing protocol dengan static routing protocol. Nah, secara general itu, nah ini untuk jaringan yang kompleks itu disarankan kita gunakan si dynamic routing. Nah, ini lebih untuk meningkatkan di skala network yang lebih kecil. Maksudnya skala network yang lebih kecil itu mungkin di rumah kita ada perangkat service provider yang masuk misalnya ke rumah ya, di rumah kita ada modemnya, kemudian ada router yang kita buat, kemudian ada switch gitu ya, kemudian di sini ada workstation kita gitu ya. Nah, ini salah satu yang disebut small network atau network size yang lebih kecil gitu. Nah, kalau dari sisi topologinya, topologi artinya topologi change ini, topologi yang sudah kita bangun ya, sudah kita bangun, kita konfigurasi. Nah, itu ketika kita gunakan dynamic routing protocol itu, dia secara otomatis untuk update ke tetangganya. Artinya, misalnya ini ada router gitu ya. Nah, masing-masing router ini akan melakukan update secara periodik berdasarkan algoritma routing nanti yang digunakan. Nah, itu update dia otomatis ke tetangganya, ini yang disebut tetangganya ya. Ini tetangganya, ini tetangganya, nah ini tetangganya. Yang terhubung langsung, itu yang disebut tetangga ya, seperti ini tadi juga. Sini ya. Kemudian kalau di static routing itu, jadi ada intervensi dari si ini administrator jaringan atau si network engineer gitu. Jadi ketika ada update konfigurasi ya. Nah, si administrator jaringan ini atau si network engineer ini itu harus melakukan eksekusi ya, melakukan eksekusi apa yang perlu diupdate, apakah ada add
ya, ada modify gitu ya, ada misalnya di delete gitu ya. Kemudian ada skala berdasarkan skala nih. Nah, ini cocok untuk simple sampai kompleks topologi. Jadi dari skala kecil sampai skala besar, skala kompleks lah ya. Skala misalnya menghubungkan antar negara, antar provinsi, antar daerah gitu. Itu yang digunakan si uh, routing dynamic ini. Jadi ketika kita menghubungkan sudah jaringan kompleks itu, ini memang tidak ini lagi tidak bisa direkomendasikan untuk kita gunakan static routing ini. Nah, ini cocoknya untuk simple ya, di sini ada kata kuncinya simple topologi. Nah, ini untuk keamanan si dynamic routing ini kurang untuk keamanannya ya, kurang. Nah, di sini bagus. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas di mana sih kekurangan dan kelebihan ketika faktor security itu diterapkan dynamic dan static routing protocol itu. Nanti akan kita bahas. Kemudian dari sisi hardware untuk resource usage yang digunakan itu CPU, memori, link bandwidth itu termasuk yang perlu kapasitasnya yang high ya, yang tinggi gitu, yang tinggi ataupun yang inilah yang mungkin laptop itu yang misalnya sudah ini ya versi-versinya 6, 7 gitu ya core-nya. Kemudian di sini tidak membutuhkan yang namanya resource ya. Ketika kita terapkan di topological itu si static routing ini ya. Itu tidak membutuhkan resource. Resource itu apa saja? Ya ini tadi ada CPU ya, ada memorinya, ada link bandwidth. Link bandwidth ini salah satunya untuk kapasitas bandwidth yang akan kita alokasikan. Nah, untuk prediksinya, jadi prediksi di sini maksudnya ketergantungan router itu untuk saling melakukan hubungan nantinya. Nah, di sini ada current topologi ya. Maksud current topologi ini nanti bagaimana ketergantungan routing-routing protokol yang kita terapkan itu saling update secara ini ya, otomatis salah satunya itu juga. Nah, kemudian current topologi ini, jadi contohnya misalnya juga ada topologi yang sudah kita bangun misalnya ya, ada topologi yang sudah kita bangun. Nah, jadi untuk di sini misalnya ada add, modify ya, ada modify, kemudian ada delete, atau aktivitas apapun yang kita lakukan di router ini, itu untuk dynamic routing itu secara otomatis akan melakukan ini semua. Melakukan update ke tetangganya. Update itu bukan berarti ada modify, delete ya, tapi update itu misalnya ada penambahan, misalnya di sini ada penambahan router, ya, atau penambahan, bukan penambahan router, tapi penambahan network topologi gitu di sini untuk workstation gitu ya, ataupun bisa router juga. Nah, secara otomatis dia akan update ke tetangganya ketika ada penambahan, kita create di sini, ini akan melakukan ini mengirimkan update-nya ke tetangganya. Nah, kalau si static routing itu, nah route to destination is always the same. Nah, artinya tujuan itu selalu sama gitu ya. Nanti kita ada di teknik si static routing ini bagaimana tujuan itu selalu sama, yang dimaksud selalu sama itu ya. Nah, kemudian kapan digunakan static routing itu? Jadi kita bisa lihat di sini ada topologi, di sini ada PC1, kemudian ada switch-nya dengan subnetwork-nya 172.16.3.0.24/24 terhubung ke router di pas Ethernet, di interface Giga Ethernet 0/0, kemudian ini yang terhubung ke internetnya ya, ini misalnya jalurnya kita pakai apa gitu, provider yang ada di Indonesia ini. Ya, nah ini yang disebut nanti ada, sebelumnya kita bahas ini dulu. Nah, di sini ada yang pertama itu kegunaan si static routing ini. Yang pertama itu memberikan kemudahan pemeliharaan tabel routing di jaringan lebih kecil dan menengah. Ini nanti tergambar setelah kita praktikkan ya, bagaimana kita mudah untuk memelihara tabel routing itu.
Kemudian sebenarnya ketika penerapan di ini jaringan menengah sebenarnya disebut ketika jaringan menengah itu sebenarnya sudah agak susah ya ketika kita terapkan si static routing ini karena banyak nanti misalnya penambahan subnetwork yang ada ya ada penambahan subnetwork itu kita harus nambahkan satu persatu ketika kita terapkan si static routing ini di router ya. Nah kemudian routing tujuan dan dari ini ke dan dari stub network dapat diakses dalam satu rute dan memiliki satu tetangga. Contohnya nih ya, ini stub network yang disebut stub router itu. Stub router itu artinya dia hanya memiliki satu tetangga ke sini, satu ke sini gitu ya. Satu rute dan satu tetangga. Artinya tetangganya dia aja. Rutenya itu ke sini gitu ya. Ini 3, ini 2 untuk rutenya. Ya. Kemudian menggunakan satu rute default untuk mewakili jalur ke jaringan lain. Nah, maksudnya itu satu rute default ini ya seperti ini misalnya ya. Jadi nanti misalnya ada networknya ini tadi 172.16.3.0/24. Nah, ini memiliki rute itu hanya misalnya ketika kita terapkan untuk interface berarti dia di gig 0/0. Ini tujuannya gitu, antar muka pintu gerbangnya pertama kali gitu ya. Atau yang disebut gateway nanti ya, pintu gerbangnya. Atau ketika menggunakan IP address, dia akan menuju misalnya di sini IP-nya itu ya 172.16.2.0/24. Misalnya di sini kita create titik 2, di sini titik 1. Berarti nanti ini gateway-nya untuk ini, ini untuk ini gateway-nya itu si 172.16.2.2 ini ya. Itu pintu gerbangnya ketika dia mau ke jalur tujuan, misalnya ini ke internet gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada 4 teknik yang digunakan untuk penerapan ataupun implementasi si static routing ini. Yang pertama itu ada standard static route, kemudian default static route, kemudian summary, kemudian ada floating static route. Nah, keempat ini digunakan, tapi penggunaannya berbeda-beda, ya. Penggunaannya berbeda-beda ketika diterapkan. Nah, yang pertama itu standard static route. Jadi standard static route itu kita bahas satu-satu ya. Jadi standar static route itu langsung di sini ada IP route comment-nya atau sintaks ketika kita terapkan atau kita ketik di CLI perangkat Cisco, contohnya ya perangkat Cisco di sini. Nah, di sini di konfigurasi itu menggunakan perintah masuk ke global configuration-nya ya, ke sini. Atau iya, benar, yang ke sini ya global configuration. Nah, kita ketikkan IP route, network address, subnet mask. Ya, ini IP address-nya, interface type, interface number, IP address, distance, name, permanen, tag. Nah, artinya itu nanti ya kita biar langsung nampak. Nah, contoh seperti ini, kita ketikkan ini IP route, ini network address ini berarti network tujuan gitu. Berarti kalau di sini saya gambarkan ada ini ya, kemudian ada router lagi ya. Misalnya ini router 3, ini router 2, dan ini router 1, contohnya seperti itu ya. Nah, ketika kita create sintaks IP route di sini, IP route gitu ya, kemudian network address tujuan ya. Misalnya tujuannya di sini misalnya ada workstation gitu ya. Di sini di titik IP-nya di sini 172.16.1.0/24. Nah, kemudian di sini 172.16.2.0/24 ya. Nah, di sini kita ketikkan IP tujuannya itu yang tidak langsung terhubung dengannya atau tidak directly connected ya. Nah, yang terhubung langsung di router 1 ini terlihat di sini ya.
Ini interface ini kita anggap aja interface itu misalnya gig Ethernet 0/1, yang ini gig Ethernet 0/1 ya. Nah, kita ganti warnanya ya biar agak mudah dilihat. Sebentar ya, ini bisa diganti warnanya. Sini udah terganti. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika kita ketik IP route di sini untuk rute untuk sintaks komennya. Jadi tujuan ini nanti untuk apa kita ketik ini IP tujuan ya, IP tujuan itu supaya nanti bisa terhubung, sederhananya seperti itu. Ini warna merah lagi. Bentar. Warna merah nih. Jadi warna merah ini terlanjur nanti kita rubah ya. Kemudian sini warna hijau. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini saja saya besarkan. Besaran. Nah, yang disebut tadi network tujuan atau subnetwork tujuan itu yang tidak terhubung langsung ya. Nah, yang tidak terhubung langsung kan ini satu, ini satu, ini satu gitu ya. Nah, ditambahkan di router ini. Kenapa ditambahkan network tujuan itu? Supaya ini disebut ya network address. Jadi di sini ada sebentar. Supaya nanti di router satu ini bisa menghubungi ini, bisa menghubungi network di sini, bisa menghubungi sampai network di sini. Nah, itu ada IP route kita ketikkan terlebih dahulu nanti IP route gitu. Terus destination-nya misalnya ini ya, 172.16.1.0. Kemudian subnet mask-nya ya. Subnet mask-nya ini ya harus kita ketik lengkap gini. Kemudian di sini IP address, yang disebut IP address itu ini. Jadi next hook-nya itu berarti ini bisa kita lihat ini ke sini, pintu gerbangnya dari sini mau menuju ke sini itu di sini lawannya dari ini, yang ini. Misalnya tadi ini gig 0/1, ini gig 0/1, berarti gig 0/1 yang ada di router 2 ini. Itu ya. Untuk next hook ini yang disebut next hook ini. IP address subnet mask. Oh, ini maksudnya di sini subnet mask, kemudian exit interface ini ya, exit interface ini. Jadi kalau misalnya ini kita mau nambahkan di router 1, contohnya seperti ini, IP route 172.16.1.0, kemudian spasi ya 255, ini anggap 3 kali ya, kemudian 3.0, kemudian next hook-nya berapa IP di sini. Misalnya di sini kita alokasikan IP 10.10.10.0/24, di sini titik 2, di sini titik 1 di interface ini ya maksud saya. Berarti next hook-nya itu 10 atau exit interface-nya itu 10.10.2 yang ini, yang di sini. Nah, di sini ada disebut rekursif ya. Rekursif itu nanti ketika kita gunakan next hook ini IP address. Tapi kalau kita gunakan nanti exit interface seperti ini tadi, ini exit interface ini sama ini ya. Tapi maksudnya ketika exit interface berarti interface ini kita tuliskan. Berarti nanti di sini kita ganti gig 0/1 gitu. Nah, ketika kita gunakan rekursif itu kita gunakan IP address gitu ya. Nah, exit interface ini
disebutkan di sini digunakan untuk outgoing interface. Berarti outgoing interface-nya yang ini nih di sini ya. Outgoing interface-nya itu di sini, outgoing interface untuk misalnya ada workstation di sini ya. Kemudian juga mengacu ke directly attached static route. Nah, yang disebut attached static route ini itu adalah IP tadi nih yang 10, yang blok 10, 10, 10.0, 120, di sini titik 2, di sini titik 1. Nah, titik 2 ini untuk disebut static route attached-nya ya. Kemudian typically use when connecting point-to-point configuration. Nah, ini maksudnya yang disebut dia bertipenya harus connecting point to point, artinya dia terhubung langsung dari sini ya, dari router ini tadi ke sini langsung point to point, artinya kalau direct gini artinya point to point ya, point to point configuration. Nah, selanjutnya kita bahas di PPT ini ya, nanti sembari kita bolak-balik supaya lebih ini. Di sini saya gambarkan ulang. Jadi di sini tadi ada 4 ya di static routing protocol itu, ada standard static route, ada default static route, kemudian ada summary static route, kemudian ada floating static route. Nah, nanti penggunaan ataupun untuk apa ini digunakan di dalam network itu, di topologi yang gimana, itu berbeda-beda ya antara standar, default, summary, dan floating ini. Ada yang sama, hampir sama, dan ada yang berbeda. Nah, di sini saya gambarkan ada begini ya. Ada di sini ada brand office dan HO-nya, anggap seperti itu gitu. Nah, kemudian ini ada banyak aplikasi, ada Webex, ada SharePoint, ada SAP dan lain-lain. Misalnya mau akses YouTube gitu ya, ada akses WhatsApp. Kemudian apalagi ada Yahoo, ada Gmail ya. Misalnya di sini ada farm server, ada core servernya Gmail atau Gmail ini Google ya. Kemudian ada WhatsApp. Nah, bagaimana ini host di sini contohnya itu bisa menghubungi ke sini atau bisa membuka ini WhatsApp, Google, YouTube dan lain-lain di PC ini. Nah, tugasnya itu tugas siapa? Tugas si routing protokol itu ya. Bagaimana nanti dia merutekan melewati misalnya di topologi Indonesia itu service providernya banyak, ada Excel, ada Telkom gitu ya. Walaupun nanti di sini ada banyak anak perusahaannya lagi yang misalnya ada IndiHome ya. Kemudian ada Indosat gitu dan lain-lain yang perusahaan swasta gitu ya. Banyak untuk service provider di Indonesia. Nah, kemudian transitnya itu ke Singapura gitu ya, dari perangkat di Indonesia ini contohnya di sini ada di Batam gitu ya. Ini di Jakarta gitu. Nah, kemudian transitnya itu ke Singapura dan ke tujuannya walaupun nanti ada teknologi CDN ya. Jadi ketika kita akses YouTube dan lain-lain Yahoo ini, dia ada content delivery network-nya di Indonesia misalnya yang disebut mirroring-nya gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita akses ini ya, banyak aplikasi ataupun aplikasi lain lagi. Nah, tugasnya itu yang paling utama itu perangkat router ini. Nah, bagaimana si router ini melakukan permintaan dari host ke tujuan, nanti ada teknik yang digunakannya, yang disebut tadi routing protokol. Ya. Nah, routing protokol ini banyak dan menggunakan nanti ada algoritmanya ya, masing-masing antara statik tadi, kemudian dynamic tadi. Algoritma yang digunakan untuk menyampaikan request dan segala macam yang dibutuhkan oleh host atau sederhananya seperti kita mau tadi seperti saya bilang kita mau request Facebook di handphone kita, Instagram dan lain-lain. Bagaimana itu bisa sampai ke handphone kita lagi, itu yang melakukan itu salah satunya teknologinya si routing protocol ini. Itu ya untuk routing protocol. Nah, kemudian yang pertama, di sini ada standar static route di pembagian ini tadi ya. Standar, ini yang kita bahas standar static route.
standar static route ini topologinya seperti ini, saya contohkan ya. Nanti untuk keempat teknik ini kita pisah masing-masing ya, untuk penjelasannya saya jelaskan. Nah, yang pertama itu kita bahas terlebih dahulu standar static route ini. Nah, standar static route ini topologinya seperti ini. Yang ini diabaikan dulu, jangan dilihat. Nah, topologinya ini, di sini ada router 1, bisa dilihat ya, ini ada router 1. Kemudian router 1 ini mempunyai 2 interface yang digunakan. Ke atas sini, ke router 2 menggunakan kabel serial, di sini serial 003 kali. Kemudian ke workstation-nya, ke tetangga di bawahnya itu menggunakan Gig Ethernet 0/1. Nah, kemudian ada switch 1, kemudian ada PC 1. Nah, untuk ini sampai di sini ya, untuk sampai di sini dan ke sini, mereka itu menggunakan subnet IP address-nya itu ini 172.16.3.0/24. Nah, kemudian untuk point to point dari router 1 ke router 2, itu di router 1 SE03 kali, di router 2 juga SE03 kali. Nah, untuk IP point to point itu menggunakan subnetwork-nya itu 172.16.2.0/24. Nah, titik satunya itu untuk router 1, artinya maksudnya itu titik satunya ini ya, 172.16.2.1. Nah, titik 2-nya itu untuk di router 2 di interface ini ya, SE0/0/0. Artinya itu 172.16.2.2. Nah, di sini di interface di sini. Ini titik satunya di sini. Nah, kemudian di router 1 juga di router 2 juga begitu. Nah, ada yang mengarah ke tetangga workstation ya. Saya sebut tetangga workstation ya. Nah, di sini itu sampai di interface Gig 0 itu mereka menggunakan subnetworknya 172.16.1.0/2. Untuk dari router 2 ke router 3 itu juga ada IP point to point yang digunakan itu subnetnya itu ini, titik 2-nya di sini, titik 1-nya di sini di router 3. Nah, kemudian router 3 juga ada tetangga atau ke arah workstation ya, ke arah workstation, atau gampangnya nih LAN, jaringan LAN-nya, itu di Gig 0/1 ya. Nah, untuk IP yang digunakannya nanti 192.168.2.0/24. Nah, di sini diberitahu yang pertama itu, coba perhatikan di sini. Di sini ini ada artinya ya, flag ini, ada C, ada L, C itu berarti connected, atau disebut nanti ini ya, directly terkoneksi langsung gitu. Connected, kalau L itu artinya lokal. Lokal artinya nanti di sini coba perhatikan. Yang pertama itu 172.16.2.0/24. Nah, dia itu directly connected ke serial ini gitu. Ya. Nah, ini IP-nya itu yang mana, yang ini? Ini dia connected langsung ke sini ya. Ke serial 0/0/0. Kemudian yang lokalnya 2.1-nya dia terkoneksi atau langsung terkoneksi ke port interface yang di sini. Ya, kemudian yang 172.16.3.0 itu dia terkoneksi langsung ke sini. Ini titik 1 ya. Ini saya capture-nya ini. Capture-nya yang titik 0. Ini titik 1. Nah, dia terkoneksi langsung yang ke sini, yang Gig Ethernet 0/1. Nah, kemudian sama halnya juga di router 2 seperti itu. Perhatikan yang C-nya yang connected, L-nya itu tidak ini ya, tidak usah diperhatikan. Yang C-nya itu artinya 16.1 berarti di network yang ini ya, subnetwork ini. Kemudian 16.2 itu satu lagi yang ini. Kemudian ini 16.2 itu di serial, ini juga titik 1 ya, ini titik 1, ini titik 1 ya. Itu dia terhubung ke sini, kemudian ke serial 0/0 yang 172.16.2.0, kemudian 192.168 ini yang ketiga, itu ke serial 0/0/1 ya. Dia terhubungnya ke sini dan ke sini di interface ini ya. Nah, dengan
Jadi standar static route ini standar static route ya. Topologinya seperti ini kita konfigurasi dulu di packet tracer nanti biar nampak ya. Nah, ini yang disebut standar static route. Jadi bagaimana nanti ketika kita bisa ataupun dari PC1 ini bisa berkomunikasi ke PC2 atau dan ke PC3 ini. Nah, yang mana nanti yang menjadi pintu gerbang, saya sebut pintu gerbang atau ini ya, antarmuka outgoing-nya, ketika PC1 ini akan berkomunikasi ke PC2 ke PC3. Sederhananya seperti ini ya. Ini ada topologi seperti ini, ada 3 router ya. Kemudian bagaimana nanti ketika ada network infrastruktur seperti ini, PC1 ke PC2, PC3 itu bisa berkomunikasi. Gitu. Ini contoh topologi sederhana ya, ketika kita terapkan. Bagaimana nanti ketika ini bisa berkomunikasi. Nah, ketika kita gunakan si standar static route ini, nah ini yang bisa kita gunakan salah satunya. Nah, di standar static route ini, ketika kita gunakan, ada nanti yang disebut nanti rekursif ya, rekursif. Nah, yang rekursif itu yang seperti saya sebutkan, nanti di router 1 ini kita catat IP-nya ini ya di port interface ini yang punya si router 2 ini. Si router 2 ini yang tidak terhubung langsung ya. Kalau ini kan terhubung langsung, berarti IP ini jangan dicatat lagi, nanti double di sini. Yang tidak terhubung langsung. Kalau dari router 1 ke router 2, itu yang terhubung langsung hanya network ini ya, 172.16.2.0. Nah, yang tidak terhubung langsungnya mana saja? Yang ini pertama 172.16.1.0, kemudian 172.168.1.0, kemudian 192.168.2.0 ya. Yang tidak terhubung langsung itu nanti disebut ini remote network. Kalau yang terhubung langsung tadi itu ya directly connected ya. Yang tidak terhubung langsung itu remote network. Nah, remote networknya yang mana tidak terhubung langsung ini tadi ya sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan antara PC1, PC2, PC3 ini ya, atau sebaliknya nanti dari PC3 ke PC2 ke PC1 dan PC2 ke PC1 dan ke PC3. Nah, ada teknik di static routing itu yang bernama standar static route ini. Nah, ketika kita gunakan standar static route ini, kita lanjutkan ya di bawah ini. Nah, sederhana kita mencatat, ini yang pertama ya, bisa dilihat, kita mencatat IP yang tidak terhubung langsung itu di router 1. Kita catat di sini IP-nya. Yang tidak terhubung langsung tadi siapa aja? Ada ini, nah ada ini, dan ini ya, subnetwork ini. Nah, cara mencatatnya itu kita ketik IP route yang pertama ini 172.16.1.0, kita catat ini, kemudian kita catat lengkap subnet mask-nya atau prefix initials 24 255 atau triple 255.0. Kemudian ini next hop-nya itu. Nah, next hop-nya ini siapa gitu? Next hop-nya ini IP point to point antara router 1 ke router tetangganya yang terhubung langsung. Nah, yang terhubung langsung itu router 1 dia di SE atau serial interface ini 000 ini ke router 2 itu juga di serial 0/0/0. IP-nya itu berapa? IP point to point dari router 1 ke router 2 itu kan ini ya. 172.16.2.0/24. Nah, titik satunya di sini, titik duanya di sini. Ya. Nah, untuk next hook-nya itu kita buat titik 2 ini yang terhubung langsung lawannya dari si router 1 ini. Sederhananya gitu ya. Maksud saya yang saya ucapkan lawannya gitu. Lawan itu berapa? 172.16.2.2 yang kita create di sini di interface router ini. Ya. Kemudian yang tidak terhubung langsung tadi mana? Ini
kita ketikkan IP route 192.168.1.0. Kemudian ini sama, kemudian next hopnya juga sama. Itulah yang disebut tadi, ada pernyataan di sini, ya. Ada pernyataan di sini tadi, ini ya, bisa dilihat, road to destination is always the same, ya. Ini artinya, jadi selalu sama dia, berapapun networknya, ketujuannya itu dia selalu sama tujuannya. Tapi jaringannya ketika jaringannya yang ada misalnya di bawah si router ini, ya di bawah si router ini ada lagi ya beda lagi nanti. Tapi dia akan selalu sama gitu. Seperti ini contohnya ya. Jadi ketika bisa akan berhubungan PC1, PC2, dan PC3 ini ya, dari PC1 ke saya ulang lagi. Ketika akan berhubungan dari router ini, pertama kita akan tes nanti verifikasi dari router ke router ya. Dari router 1 ke router 2, router 3, itu kita catat IP-nya yang tidak terhubung langsung ya. Ini 1, ini 2, dan ini 3 ya, yang tidak terhubung langsung. Cara mencatatnya seperti ini. IP route 172.16.1.0, IP route 192.168.1.0, IP route 192.168.2.0 ya. Kemudian subnet masknya, kemudian next hopnya itu mana? IP yang terhubung langsung dari router 1, itu router 2, interface-nya itu SE000, IP-nya, subnet IP-nya ini, titik 2-nya di router 2. Kita tulis juga 172.16.2.2 ya. Itu ketika kita menggunakan si standar static route ini ya. Nah, standar static route itu sampai sini. Jadi kita bisa, misalnya kita set di packet tracer ya. Saya contohkan di sini, saya tadi udah ada buat ininya, ada buat packet tracer-nya, nanti bisa dilihat dan dibuat ya. Yang pertama itu standar static route, so IP route ini kalau nggak salah, nanti bisa lucu lekturan multi-user ya. Kita tes di packet tracer ini, saya cek ya, tadi saya verif lagi. Jadi kalau sudah ada konfigurasinya, biar saya hapus terlebih dahulu. Soran. Nah, ini tadi ya, untuk pernyataan ini. Untuk pernyataan ini tadi, dan di sini pernyataan bahwa sebentar ya, saya besarkan ini tulisan, terlalu kecil. Option reference phone 2012 play ya. Nah, maksud saya yang pernyataan tadi ini ya. Jadi ketika topological masih seperti ini ya, masih seperti ini yang tadi, kita show IP route di sini ya. Ini erase-nya mana yang bagus? Saya close saja biar cepat. Kemudian chapter explain. Nah, ini ya, di sini standar static route. Ini kita melihat verifikasi konfigurasinya ya. Tadi di sini misalnya saya konfigurasi, jadi interface-nya dikonfigurasi terlebih dahulu nanti ya. Ini saya kalau di router yang asli bisa kita ketik ini, so bukan di sini pun bisa, cuma nggak nampak hasilnya. Yang tadi ini ya, ini show IP route, include ini Beijing gateway, nah sama semua ya.
Kalau di packet tracer cukup kita ketikkan yang seperti ini, show IP route gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, C ini di sini ada bisa kita lihat pengertiannya connected, maksudnya terhubung langsung. L ini bisa kita lihat lokal ya. Nah, untuk ini tadi yang pertama di router 1 kita show IP route ya. Nah, jaringan yang terhubung langsung itu ini hanya terhubung langsung ke serial 0/0/0 dan ini yang ke workstation tadi ya, gig Ethernet 0/1. Jadi dengan topologi seperti ini, dengan topologi dan konfigurasi seperti ini, saya sudah buat ini untuk IP-nya ya, bisa di set nanti. Ini IP address untuk di port interface yang di sini. Kemudian ini ke workstation-nya yang di sini 3.1 ya. Dengan konfigurasi seperti ini, bagaimana nanti si PC1, PC2 ini ke PC3 ataupun dari router 1, router 2, router 3 itu bisa berhubungan. Nah, kalau belum kita tambahkan ini tadi, yang ini, itu tidak akan bisa berhubungan, sederhananya seperti itu gitu ya. Nah, contohnya saya buat ini misalnya ping ke yang terdekat lah gitu. Kalau sampai sini pasti bisa. Gitu ya. Coba saya ping 172.16 titik. Tadi titik 2.1. Nah, ini replay ya. Ini ada di SE 0/0/0. Nah, ini pun di SE 0/0/0 ya. Nah, kemudian di sini 192.168.1.2 192.168.1.1 yang di sini. Nah, ping 192.168.1.1. Nah, di sini masih request timeout ya, titik-titik ini. Nah, karena konfigurasi di routing table-nya belum ada. Di routing table router 1 ini ya, subnetwork untuk ini di sini, untuk ini workstation ini dan di sini belum ada. Di sini bisa kita lihat ya. Yang ini tadi ya, yang ini tadi belum ada. Untuk subnetwork itu, untuk IP yang ini dan ini belum ada. Nah, kita tambahkanlah seperti ini gitu. Jadi caranya itu untuk menambahkannya, kita ke router 1 lagi yang tidak terhubung langsung tadi ya. Tadi yang tidak terhubung langsung tadi di router 2 dan router 3, IP-nya itu dengan perintah IP route yang tidak terhubung langsung tadi 172.16.1.0, kemudian subnet masnya. Kemudian next hop-nya itu ini, port interface ini, berapa IP-nya di sini kita create. Tadi saya create itu kan ini. Kalau di yang ini, itu ada di sini, di satu ini, titik 1 ya, ini titik 1. Ini titik 1. Titik 2-nya itu lawannya, ya. Jangan IP yang ini. Dia kalau IP di dalam perangkat ini, untuk next hop-nya itu tidak bisa gitu ya. Contohnya kita coba gitu ya. 172.16.2.1 gitu. Nah, invalid next hop katanya. It is this router ya. Nah, kita lawannya tadi gitu, titik 2 gitu ya. Kemudian yang tidak terhubung langsung tadi yang mana? Ini ya. 192.168.1.0 subnetmasnya sama, /24, kemudian ini tetap ya sama. Kemudian yang mana lagi yang tidak terhubung langsung? Yang titik 2 tadi ya. Nah, sekarang kita tes verifikasi ping ke 192.168.2 titik. Oh, sorry. 1.1 kok 2.1. 1.1. Nah, ini sudah reachable. Nah, kemudian kita verifikasi lagi dari si laptop. Ya, dari laptop juga bisa. Kita create dulu nanti IP-nya. Di sini, titik 10. Ya, gateway-nya itu 3.1 yang ini gateway-nya. Di sini. Ya. Ini 30. Ini saya tuliskan lagi ya. Biar nampak. Ini titik 10 untuk IPC host. Kemudian untuk IP gateway-nya itu di gig Ethernet 0/1 ini titik 3.1 di sini ya. Ini titik 10 gitu untuk hostnya.
Nah, kita ping. Pertama kita ping, nah ini pintu gerbangnya dia ini siapa gitu. Nah, nanti pintu gerbangnya itu ada di router 1 ya. 1.2.1 ya, kemudian 2.2 ya. Nah, di sini bisa kita lihat itu kan pingnya belum replay ya. Nah, setelah kita tambahkan ini tadi, so IP route kita lihat ya, kita verify lagi. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada penambahan. Jadi networknya ini tadi di sini ya. Dan ini itu kita bisa lihat via ini ya. Kalau kita sudah set routing static standard tadi, dia flagnya itu nanti S ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi di sini artinya seperti yang saya sebutkan tadi, ini IP tujuannya, ini administrative distance-nya ya, 1. Kemudian ini via, lewat apa gitu. Jadi nanti network ini dan network ini itu akan melewati ini. Dengan kita tambahkan tadi, ini tadi ya. Jadi nanti ini ya, IP ini, kemudian nanti IP ini, dan satu lagi IP ini yang tidak terhubung langsung, mereka akan berhubungan nanti ke PC1 itu melewati ini di sini. IP-nya itu berapa? Tadi yang kita set tadi yang saya info tadi, IP-nya itu ini titik 2. Ada di sini di interface serial 0/0/0/0 ya. Seperti itu. Jadi ketika ini tadi nanti kalau ini ya 2.2 ini sampai sini belum. Nanti itu ketika kita gunakan tadi yang disebut ada intervensi dari si administrator atau network engineer. Jadi ketika kita mau menghubungkan, itu kelemahannya salah satu static routing ini ya. Jadi ketika kita mau menghubungkan banyak seperti ini, contohnya ada 3 ini, di sini kita tambah, di sini kita tambah, dan di sini kita tambah gitu. Tapi ini kita contohkan dulu untuk standar static route. Jadi bagaimana nanti ini dan ini network yang tidak terhubung langsung ke router 1 atau di area ini, itu harus kita tambahkan atau kita catat IP yang tidak terhubung langsung tadi. Untuk cara si static route itu tadi sudah saya contohkan ya. Untuk cara si static route standar tadi seperti tadi kita tambahkan nextSoup-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya tutup dulu. Kemudian di standar static route ini ada 2 ya, ada 2. Yang pertama itu tadi melalui nextSoup. Ini yang pertama, yang pertama itu melalui nextSoup. Yang kedua itu ada yang namanya directly connected. Nah, ini recursive tadi yang disebut recursive itu ini ya, dia menggunakan nextSoup ya. Nah, kemudian ada directly connected standar static route ini, yang kedua. Teknik dia ada 2 yang bisa digunakan. Yang pertama tadi menggunakan nextSoup, yang kedua itu menggunakan static route atau directly connected. Nah, ketika kita gunakan directly connected ini, kita menggunakan exit interface-nya tadi, pintu keluar interface-nya. Jadi ketika di sini memang ada perbedaan yang signifikan nanti ya antara nextSoup dan directly connected ini. Jadi di sini kita bisa lihat tadi, misalnya saya tambahkan, saya ulang lagi ya. Tadi di sini ya, terlihat lagi. Saya tambahkan lagi di sini. Kalau ini sebelum saya tambahkan bisa dilihat ulang ya. So IP route ya. Nah, di sini yang terhubung langsung saja yang bisa kita identifikasi atau sederhana kita ping gitu ya. 172.16.2.1. Kemudian
172.16.3.1. Nah, yang tidak terhubung langsung sama perangkat ini, router 1 ini tidak bisa berhubungan gitu. Ini IP route ya, connected. Ini 172.16.2, ini titik 3-nya. Nah, kita tambahkan tadi menggunakan ini standar static route menggunakan Nextcube ya, IP route yang tidak terhubung langsung tadi 1.0, kemudian subnet masnya kita ketik lengkap, kemudian Nextcube-nya tadi berapa, 172.16.2.2 ya, di router 2 tadi ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang tidak terhubung langsung 192.168 titik tadi titik 1.0, kemudian 2.0. Nah, kemudian kita verif ini show IP route. Nah, di sini penandanya ya. Jadi jaringan yang tidak terhubung langsung tadi itu via ini ya, yang kita ketikkan tadi di router 2 di serial SE 0/0 ya. Nah, jaringan ini ya, artinya jaringan ini dan ini terhubung harus melewatin ini, artinya terhubung nanti lewat ini. Nah, ini yang standar menggunakan Nextcube. Nah, kemudian di yang kedua ini yang menggunakan directly connected. Tadi kita Nextcube itu IP address-nya. Nah, kalau directly connected itu kita gunakan exit interface-nya atau interface lawannya tadi. Kalau di sini tadi kan IP address. Nah, sekarang langsung interface ini yang kita ini kan ketikkan di ini serial 0/0/0 gitu ya. Nah, nanti kita verifikasi seperti ini juga. Nah, kita contohkan lagi yang directly connected. Nah, ini. Nah, nanti untuk directly connected ini ada perbedaan deh ya. Sebentar. Kita bisa ketikkan tadi tujuannya untuk pintu gerbangnya kalau saya sebut gitu ya, gateway-nya ke jaringan yang tidak terhubung langsung dengannya ya. No, sini saya nokan dulu. Kemudian ini 9218, kemudian satu lagi ya. Nah, untuk menjangkau yang tidak terhubung langsung dengannya, router 1 ini, yang kedua itu teknik yang digunakannya directly connected. Yang dicatatnya itu nanti untuk interface-nya itu langsung interface lawannya. Nah, konfigurasinya itu sama, IP route 172 yang tidak terhubung langsung ya, titik 0, kemudian 255.255.0, kemudian serial 0/0/0/0 ya. Nah, itu abaikan saja untuk notifikasi itu ya. Nah, kemudian di sini 192.168.1.0, kemudian 2.0 ya. Nah, di sini kita bisa verif untuk konfigurasi yang kita buat. Nah, ini ya. Ini interface-nya. Ini yang directly connected, terhubung langsung. Kalau terhubung langsung, itu bisa kita gunakan ini ya. Tapi misalnya kompleks jaringannya ada beberapa router, ketujuan itu ada nanti tidak bisa kita gunakan ketika koneksi pad-nya itu jalurnya itu menggunakan point-to-point serial, internet gitu. Jadi nanti beberapa perbedaan konfigurasi yang tidak bisa kita gunakan. Nah, topologinya seperti ini bisa kita gunakan. Nah, dengan begini kita bisa ping nanti ke lawannya lagi gitu ya. Tadi 192.168.1.1 gitu ya. Kalau kita tidak tambahkan ini tadi tidak akan bisa diping gitu ya. Ya, itu ada dua kalau untuk standar static route ini ya. Yang pertama itu tadi ini, ya, yang pertama tadi Nextcube ya, berdasarkan Nextcube ya. Yang kedua itu tadi berdasarkan directly connected
ya, connected. Itu ya, untuk si standar static route ini, yang untuk ini ya, untuk ini, standar static route ini. Untuk yang ini, ya, untuk yang ini. Nah, yang kedua kan kita bahas default static route. Nah, nanti bisa dibaca di sini ya, ada beberapa penjelasan lagi. Standar static route. Jadi ini saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita konfigurasi Nextshop itu, jadi Nextshop static route itu hanya alamat IP hop berikutnya. Hop berikutnya itu yang di sini tadi ya, 172.16.2.2. Misalnya gambar satu ini ada 3 static route yang kita tambahkan ya. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Ini 1, 2, 3. Ini dia ya, kita tambahkan, kita catat di router 1 ya. Nah, menggunakan Nextshop-nya itu si router 2, interface yang di sini yang terhubung langsung. Ya. Nah, kemudian proses table perutian harus menentukan antarmuka ini interface ya. Bahasa Indonesianya saya tulis. Keluar yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Jadi untuk meneruskan paket yang seperti saya bilang tadi ke tujuannya ya. Ke tujuannya gitu ya. Nah, table perutian untuk interface ini ketika dari sumber ke tujuan, nah itu nanti disebut ini ya, rotor resolvability ya. Itulah bacanya, rotor resolvability ya. Jadi bagaimana proses untuk menyelesaikan rute yang bervariasi ya. Maksudnya salah satu yang bervariasi itu dari subnetworknya ini. Kemudian di sini lagi, nah ini ya, yang saya sebut tadi directly connected ya. Jadi di sini ada pernyataan mencari kecocokan di tabel perutian dan menemukan bahwa paket tersebut harus meneruskan paket ke alamat IP Nextshop 172.16.2 ya. Seperti ditampilkan pada gambar ini ya, pada topologi ini, setiap rute yang mereferensikan alamat IP Nextshop dan tidak merujukkan termuka keluar harus memiliki alamat IP persimpan Nextshop berikutnya yang diselesaikan menggunakan rute lain di tabel perutian dan antarmuka keluar. Nah, maksudnya ini seperti ini tadi ya. Jadi ketika ini mana tadi ya? Nah, ini di sini yang untuk Nextshop tadi ini ya, Nextshop ini. Nextshop. Nah, jadi ada pencarian table routing nanti. Pencarian table routingnya seperti ini. Yang ini yang pertama static di sini, ya. Kemudian ini ada 2 kali untuk yang menggunakan ini ada tambahan ya, ada tambahan. Untuk Nextshop ini ada tambahan. Jadi ketika pencarian yang saya sebut ini, bagaimana nanti ketika dari sumber ke tujuan ini itu bisa berkomunikasi, itu maksud saya arti pencarian itu. Nah, bagaimana nanti si router satu ini mengetahui ataupun dari tujuan ini ya, tujuan yang ini dan ini ke sumber itu diketahuinya. Nah, nanti 2 kali dicarinya tahu. Yang pertama itu aku itu lewat mana katanya gitu. Yang pertama itu lewat Nextshop-nya, IP-nya dulu, IP address-nya dulu. Yang kedua itu baru serial interface 000 atau interface yang terhubung ke router 1 ini yang ada di router 2 ini ya. Ada 2 kali proses pencariannya ya. Ini saya tandain 1, 2 ya. Melalui Nextshop-nya dulu, kemudian serialnya. Jadi 2 kali dia harus melewati sampai ke tujuannya gitu. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, dia harus cari tahu paket yang akan dikirimkannya ya, paket yang dikirimkannya itu. Ada 2 kali, nanti udah sampai mau ke tujuan, dia di outgoing-nya si router 1 ini akan menanyakan dulu, nanti lewat ini dulu, IP 172.16.2.2, kemudian melewati si serial
serial 0/0/0/0. Ada dua kali, ini pertama, ini kedua gitu ya. Nah, kemudian kalau directly connected ini dia cukup sekali. Di sini bisa kita lihat ya. Dia tidak ada dua kali. Ini tidak ada ya. Ini cuma sekali. Jadi kalau directly connected itu langsung di serialnya ini saja ya. Ketika kita ketikkan yang ini tadi, yang ini. Tapi kalau kita ketikkan yang ini, itu dua kali nanti dari tujuan ke sumbernya yang dilewatinya, yang ditanyakannya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau ini itu cuma sekali ya, seperti ini. Atau bisa kita lihat juga di sini tadi, show IP route ya. Show IP route. Show IP route. Nah, ini ya bisa dilihat di sini. Sorry. Ini ketika kita gunakan si directly connected. Jadi tidak ada pencarian dua kali si tujuan ke sumber gitu. Tapi cuma sekali langsung ke serial ini gitu. Karena dia statusnya directly connected gitu ya. Tapi kalau si tadi si ini pakai serial ya. Ini pakai serial itu show IP route. Nah, tidak ada di sini ya untuk statiknya. Langsung ke serial ini. Nah, directly connected ini untuk administrative distance itu dia bernilai 0. Jadi ada yang disebut di routing protocol itu, ini perlu diingat ya. Nanti kita bahas juga. Di routing protocol itu ada yang disebut AD atau administrative distance-nya. Kalau directly connected itu directly connected AD-nya itu connected itu 0. Kalau static route itu yang menggunakan seperti Nexo tadi itu 1. Misalnya ada IJRP nanti, IJRP, ada SPF, ini yang 110, ini IJRP 90 gitu. Nah, kekurangan salah satu dinamik ini salah dua si dynamic routing ya, IJRP dan SPF ini. Ini nilai AD-nya semakin besar. Jadi kalau misalnya ini ada host gitu ya, kemudian tujuannya ada dua gitu. Nah, ketika kita set di sini static routing, kemudian di sini kita dynamic, contohnya IJRP gitu. Ini kan administrative distance 90, ini 1 gitu. Nah, yang dipilihnya ini ke tujuan, ini duluan gitu. Ini didahulukannya karena nilai AD-nya itu kecil 1. Ini yang kedua gitu. Itu ya. Jadi bagaimana pencarian rute terbaik itu berdasarkan si AD ini, yang administrative distance ini. Itu salah satu keunggulan si static routing itu ya. Nah, untuk standar static route ini diingat ada satu lagi sebenarnya fully ini ya. Di sini tadi ini udah, Nexup udah, Nexup ini tadi ya seperti saya jelaskan tadi di table PowerPoint yang satunya saya ringkas di full static route. Nah, fully static route sebenarnya ada, jadi kita tuliskan, nanti saya bahas juga. Jadi kita tuliskan itu kedua-duanya gitu ya. Jadi ini kita tuliskan. Pertama nanti kita tuliskan sebelum ini IP address ini kita tuliskan dulu SE 0/0/0 baru ini gitu. Ada dua kali. Itu fully namanya fully connected. Ya ini. Fully connected static route. Ya. Tuh. Ada 3 sebenarnya untuk si standar static route ini. Yang pertama tadi berdasarkan Nextloop ya. Yang kedua berdasarkan directly connected. Yang ketiga itu fully yang saya sebut tadi ya, fully connected. Ada nanti penggunaan ini, tapi ini sudah tidak digunakan ya, sudah jarang digunakan. Nah, untuk ini sudah kita bahas ya. Kemudian nanti kita bahas selanjutnya ini di video selanjutnya. Cukup sekian untuk pembahasan standar static route. Ada 3 di sini tadi ya.
ini ada fully, ini ada directly, kemudian di sini ada next hook, ya ada 3 dia untuk standar static route. Nah, video selanjutnya akan saya bahas mengenai default static route. Cukup sekian ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.